Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menganalisa ya saudara-saudaraku terhadap akun orang-orang kafir ini ya, pengikut Paulus, yang mana akun ini mencoba kembali untuk mendatangi ajaran Islam, terutama hadis Nabi yang berkenaan dengan cecak ya saudara-saudaraku ya. Mereka mencoba untuk berdiskusi, tetapi sebenarnya tujuannya untuk menghujat saudara-saudaraku. Tujuannya bukan untuk baik, tetapi menghujat ajaran Islam tentang cecak ini. Tidak masalah, nanti kita akan tanggapin dan kita akan jawab itu semua mengenai cecak ini ya. Ya, inilah kelakuan pengikut Paulus ya, penyembah Tuhan yang harus mati dulu atau bunuh diri dulu atau dikorbankan dulu untuk mengampuni dosa manusia ya saudaraku ya. Ini menunjukkan Tuhan mereka tuh nggak maha kuasa saudaraku. Berbeda dengan Tuhan ajaran Islam. Tidak perlu Tuhan harus bunuh diri dulu, mati dulu, atau bagaimana dikorbankan dulu. Itu menunjukkan Tuhan tidak maha kuasa. Itulah kelemahan ke dalam ini kekafiran mereka dalam ajarannya ya saudara-saudaraku. Nah, apa kita akan langsung merujuk ke akun ini yang mencoba untuk berbicara tentang cecak. Mari kita simak dulu. Tidak dosa ya membunuh hewan kecil yang jahat, ini justru mendapat pahala. Lalu nanti kita juga akan melihat sedikit tentang Ustadz Adit Hidayat ya, yang juga membahas hal ini. Ustadz Adit Hidayat bongkar alasan perintah membunuh cicak yang jarang diketahui. Berarti jarang nih ya. Jarang ini umat muslim tahu kalau ternyata ada perintah untuk membunuh cicak. Siapa yang belum tahu angkat tangannya ayo. Ya, kali ini Pak Afel bersama Piong akan membantu ya untuk memberitahukan kepada kita semua dan menambah wawasan kita. Oke, sebelum kita ke Ustadz Adit Hidayat, kita langsung dulu melihat informasi yang satu ini sobat, yang sudah saya tampilkan di awal tadi. Tidak dosa ya membunuh hewan kecil yang jahat, ini justru mendapat pahala. Ya, kita simak pelan-pelan ya dengan akal waras dan akal sehat. Oke, nah di sini ya akun penyembah mayat ini ya, penyembah Tuhan yang mati 3 hari ini mencoba mendatangi ajaran hadis ya, hadis yang berbicara tentang cecak. Di ajaran mereka nggak ada tentang cecak, tetapi mereka mencoba untuk menggiring negatif tentang cecak ini. Nggak masalah, kita akan jawab itu semua. Nadia akan jawab ya. Nadia coba untuk mendatangi artikel dari penceramah ini ya. Kita cek dulu kemudian ya, kita merujuk dulu ya. Oke, kembali, go. Ya, ini ditulis oleh Sri S. Syam ya, Selasa 8 September 2020 ya, jam 8.32 WIB. Oke, Makassar ya. Membunuh cicak atau tokek memang terdengar kejam ya, kejam juga ya. Namun hal itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau salah baca, ampuni hambamu ini ya teman-teman, ampuni aku ya teman-teman ya. Mukmin yang membunuh cicak bahkan mendapat pahala atau hukumnya sunnah ya. Jadi sunnah ya, sama dengan membunuh orang kafir juga halal dan itu sunnah ya. Oke, lalu mengapa Rasulullah menganjurkan membunuh hewan fasik? Sampai dikatain fasik loh. Tersebut sejumlah fakta diurai di bawah ini. Alasan mengapa cicak dianjurkan untuk dibunuh. Pertanyaan saya, kenapa cuma cicak gitu ya? Kenapa punya toke ya? Kenapa yang lain-lain? Kita akan tanggapin ya. Nah, ini kan akun Papel ini mengatakan mengapa hanya cecak yang dibunuh. Bukan, di dalam ajaran Islam itu bukan hanya cecak yang dibunuh ya, yang diperintahkan untuk dibunuh. Di dalam ajaran Islam itu ada beberapa hewan yang diperintahkan dibunuh bila mengganggu manusia ya.
Contohnya saja apabila ada ular masuk ke rumah kita, itu di dalam Islam itu juga diwajibkan untuk dibunuh, ya, atau tikus, atau burung gagak. Banyak sekali hewan-hewan yang disuruh dibunuh apabila membahayakan manusia seperti kalajengking. Nah, itu hewan-hewan seperti itu apabila masuk ke lingkungan rumah kita, kalau dalam Islam boleh dibunuh. Misalkan ada ular masuk, nah itu boleh dibunuh. Kalau di ajaran pengikut penyembah mayat ini ya, pengikut Paulus ya, penyembah mayat ini, dia bila ada ular dibiarin gitu loh. Walaupun dia menggigit keluarga kita tuh dibiarin. Dia nggak mau. Misal dia itu, makanya di ajaran mereka tuh nggak boleh membunuh. Jadi kalau ada ular mau menggigit keluarga mereka itu dibiarin, biar mati keluarganya nggak apa-apa. Yang penting ularnya jangan dibunuh. Atau kalau ada kalajengking atau hewan-hewan yang lain ya, yang jahat ya, yang mau mengganggu manusia, itu dibiarin oleh mereka. Itu seolah-olah baik, jangan membunuh, tetapi keluarga kita dibunuhnya. Nah, Islam mementingkan itu, keamanan manusia, makanya boleh dibunuh. Begitu juga cecak, tetapi nanti kita bahas khusus cecak ini ya, karena dia mencoba untuk mendatangi cecak. Oke, kita lanjut dulu ya. Lainnya enggak gitu ya. Kenapa cuma cicak yang dapat pahala gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan saya ya. Yang pertama, ini alasannya, faktanya ini ya. Cicak adalah musuh Nabi Ibrahim. Alaihi salam. Ya teman-teman ya. Jadi cicak itu ternyata musuhnya Nabi Ibrahim. Kalau di Alkitab sih nggak pernah diceritakan ya kalau cicak itu adalah musuhnya Ibrahim. Kalau misalnya Ibrahim itu disamakan dengan Abraham ya. Tetapi ternyata di Islam itu dikatakan ya bahwa ternyata cicak itu adalah musuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dari Ummu Sarik ya, radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Wow, perintah yang sangat sadis ya. Beliau menyatakan dahulu cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Ibrahim. Teman-teman, saya baru dengar kisah kalau Abraham itu dibakar ya. Jujur, kalau ini konteksnya Abraham, saya baru dengar kalau Nah, di sini kan orang pengikut Paulus ya, penyembah Tuhan mayat ini ya, Tuhan yang bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa manusia ini, mencoba untuk mendatangi ajaran masalah cecak ya. Di mana cecak ini ada juga historis dalam pengajaran agama, karena cecak ini ternyata niatnya adalah dalam posisi menghembuskan ya, meniup-niupkan api Ibrahim. Bukan masalah apinya, tetapi ini historis ya, sejarah di mana ada hewan-hewan yang berusaha mematikan, tetapi ada hewan-hewan yang berusaha membesarkan itu api. Nah, letaknya itu bukan masalah di apakah mampu meniup api itu apa tidak, apakah mampu mematikan api apa tidak, tetapi letak niatnya ini. Nah, sejarah historisnya seperti ini ya. Tapi kita lanjut dulu. Abraham itu dibakar. Dan yang bakar siapa? Alasan dibakar apa? Saya nggak tahu. Dan saya baru dengar ini cicak bisa meniup, ya, meniup dan membesar api, ya. Saya nggak tahu sebesar apa kencangnya tiupan angin dari mulut cicak. Teman-teman pernah melihat cicak meniup? Aku sih belum pernah ya. Tapi kalau teman-teman pernah melihat, ya bisa teman-teman memberikan kesaksian atau komentar gitu ya. Saya belum pernah lihat sih kalau cicak itu bisa meniup. Ini cicak apa ini? Apakah cicaknya sebesar manusia atau gimana ya? Dulu cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Ibrahim. Teman-teman, gimana kira-kira menurut teman-teman? Oke, itu yang pertama. Ya, dan saya baru tahu kalau ada Ibrahim pernah dibakar. Oke, nah ini kan pikiran sempit ya, pengikut penyembah mayat ya, penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa manusia ini berpikiran sempit. Padahal yang dikeker dalam hadis ini, di mana posisinya berada di pihak mana cecak itu. Tidak peduli apakah dia bisa mampu mematikan api atau apapun tidak, itu bukan masalahnya, tetapi berada di pihak mana. Ternyata cecak ini berada di pihak yang
berusaha untuk membesarkan api ya, membesarkan api Ibrahim pada saat membakar ya, dibakar. Nah, sedangkan hewan lain ada yang berusaha untuk mematikan, tapi tidak peduli juga apakah mematikan itu dia bisa apa tidak, bukan itu. Tapi letaknya niatnya itu ya, saudara-saudaraku. Kita lanjut kembali ya. Dan saya baru tahu cicak bisa meniup dan memperbesar api. Yang kedua, membunuh cicak akan mendapat pahala. Wah, ini lagi fakta baru ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasul Muhammad ya SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan tak gitu ya, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan tak gitu ya, maka ia tak gitu ya, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Oke. Pahalanya kapan diterima ini? Pahalanya akan diterima. Nah, di sini dia mencoba untuk berbicara tentang pengajaran kembali tentang faedah ya, manfaat atau pahala dalam membunuh cicak ya. Bagaimana tujuannya dalam membunuh cicak ini agar seperti itu, agar dalam membunuh pun, termasuk membunuh cicak, hewan yang disuruh bunuh ini tidak menyakitin. Makanya apabila dipukul dengan 1 kali langsung mati itu cicak, artinya itu juga salah satu mempermudah kematian hewan walaupun disuruh dibunuh cicak ini. Nah, itu saja kekerannya. Kita lanjut kembali ya. Semasih hidupkah atau setelah kematian? Tapi dapat pahala, teman-teman ya. Yang ketiga, cicak adalah teman para penyihir. Ya, ini juga saya baru tahu kalau cicak berteman dengan penyihir. Cicak dan toke disebut sebagai hewan kecil yang jahat ya, atau fuwaisikoh, karena hewan tersebut sangat memusuhi manusia. Teman-teman, siapa di sini yang bermusuhan dengan, yang pernah gotong-gotongan dengan cicak ya? Dan menjadi sahabat favorit para setan dan tukang sihir. Biasanya tukang sihir menjadikan cicak dan toke sebagai hewan ya, pengintai target sihir mereka, menjadi mata-mata media menyebarkan sihir di rumah, bahkan ditugaskan untuk mencuri barang milik target untuk dijadikan media perantara sihir seperti kuku, rambut, dan sejenisnya. Ya, bagi teman-teman yang percaya sihir ya, oke lah, terserah lah ya teman-teman ya. Lalu, kotoran cicak itu najis ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kotoran cicak termasuk najis, kecuali para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Jadi kotoran cicak najis ya. Jadi layak untuk dibunuh. Emangnya kotoran unta itu halal ya atau najis juga itu? Oke. Mungkin halal ya. Ini 4 alasan. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan pengikut Paulus ini mengatakan memangnya kotoran lain nggak najis ya. Nah, di sini kan dalam hal ini cicak itu kan hidup di sekitar kita ya, di lingkungan rumah kita, di atas genteng, pelapon, di dinding-dinding. Nah, karena dia najis, begitu kita sholat, tiba-tiba tai cicak muncul, dia berak dari atas ya, cicak itu dari atas pelapon, kemudian tainya itu nempel di sejadah kita pada saat kita sholat, nempel pada bagian-bagian yang kulit kita. Nah, itu adalah najis, itu membatalkan sholat kita. Nah, ini maksudnya dalam hal ini, karena ini ajaran tidak ada di ajaran pengikut umat penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu ya, atau mati dulu untuk mengampuni dosa ini. Mereka nggak tahu ini ajaran gitu loh. Padahal di dalam ajaran ini ajaran yang sangat menjaga sekali kebersihan ya, saudara-saudaraku, termasuk dalam bersuci. Nah, mereka nggak sadar ini, karena di ajaran mereka nggak diajarin tentang cicak, nggak diajarin tentang najis, tidak diajarin tentang bahwa bahayanya cicak ini juga mereka nggak diajarin. Nah, nanti kita kupas bahaya apa sih cicak ini gitu loh. Nanti kita kupas mengapa harus dibunuh, mengapa ini binatang kelihatan sepele tapi berbahaya gitu loh. Karena ternyata cicak ya, saudara-saudaraku ya, cicak itu ternyata setelah diteliti, itu air liur lidah cicak ya,
itu mengandung bakteri ya saudara-saudaraku, bakteri yang disebut dengan Escherichia atau coli, atau disebut dengan E. coli. Nah, bakteri-bakteri ini ya, ini kalau dia memakan makanan kita atau menyentuh pada saat kita lengah, dia masuk ke tempat makanan kita, maka kita bisa gangguan sakit perut dan gangguan pencernaan. Juga selain virus ini ya, bakteri ini juga cecak ini mengandung virus-virus lain yang berbahaya kepada kesehatan manusia. Begitu kita lengah ya, dia masuk ke minuman kita atau masuk ke makanan kita, ya kita berbahaya saudara-saudaraku ya. Banyak penyakit-penyakit bakteri yang masuk nanti ke tubuh kita. Itu bahayanya cecak ini. Tapi pengikut penyembah Tuhan mayat ini ya, mereka nggak mau tahu ini. Dia maunya jangan dibunuh gitu loh. Ya itu hak mereka nggak membunuh ya, itu terserah mereka ya. Terserah mereka nih, maksudnya ya terserah. Apabila ada cecak di genteng atau di plafon, begitu dia sedang makan di meja makan, tiba-tiba dia cecak itu atau kencing atau berak, kemudian pada saat kita makan itu terbuka kan tempat meja kita makan itu, dia nyemplung ke makanan kita, tainya itu, kencingnya itu. Nah itu menurut pengikut Paulus ini, mereka ajaran Papel dan kawan-kawan ini, itu nggak apa-apa, cecak seperti itu, tainya itu nggak apa-apa gitu loh. Walaupun itu nempel masuk ke makanan mereka pada saat makan. Tidak mungkin dong pada saat makan ditutup makanan, tidak mungkin. Nah, begitu ada cecak di atas plafon, dia nya itu masuk ke makanan kita pada saat sedang makan, pada saat makanan itu terbuka, nyemplung tainya itu, menurut pengikut Paulus ini ya, pengikut Paulus yang lagi diskusi ini, itu nggak apa-apa. Biarin aja makanan itu enak katanya, itu menambah gizi, menambah vitamin. Tai cecak itu, kencing cecak itu menambah vitamin. Nah itu kalau dalam Islam nggak boleh. Tai cecak itu jangan dimakan, nggak boleh dimakan ya. Ini mari kita sambut kembali ya. Teman-teman ya, teman-teman ya, saya hanya membacakan, teman-teman bisa menilai dan menafsirkan itu secara mandiri ya, atau memberikan komentar Anda yang waras ya teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan membahas ini Pak Piong, saya tunjukkan lagi artikel tentang Adi Hidayat. Mungkin ini akan lebih membuat teman-teman nggak ngerti lagi kali, atau gimana ya. Saya juga nggak paham ini ya. Ini dimuat oleh Babe, Ustadz Adi Hidayat bongkar alasan perintah membunuh cicak yang jarang diketahui. Oh, jadi jarang diketahui ini oleh umat ya. Oke, langsung aja. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan rahasia perintah untuk membunuh cicak. Portal Jember. Kali ini Ustadz Adi Hidayat membongkar alasan perintah untuk membunuh cicak dalam Islam. Menurut Ustadz Adi Hidayat. Nah, di sini kan Bang Papel kembali membuka masalah cecak ini ya, mencoba untuk mengutip ceramah dan artikel dari Adi Hidayat. Nggak masalah, kita akan bahas. Karena di dalam ajaran Islam lah ya, yang melarang cecak itu berkeliaran di rumah, harus dibunuh. Kalau di ajaran mereka ini malah cecak itu dimakan gitu loh. Karena itu di dalam Bible mereka, di Matius 15 ayat 11, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Nah, menurut Bible mereka, cecak itu boleh dimakan. Makanya mereka nih bagaimana sebisa mungkin cecak itu jangan dibunuh. Karena apabila ada cecak di rumah mereka, itu anggap itu peliharaan mereka. Mereka ingin memelihara cecak itu agar mereka nanti begitu cecak banyak, mereka jadikan makanan, mereka goreng, mereka sup. Itu nggak boleh. Kalau dalam Islam nggak membolehkan makan cecak. Nah, karena diajar mereka itu di Matius 15 ayat 11 itu boleh makan apa saja, termasuk cecak. Bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang. Nah, di sini mereka berusaha membendung itu jangan sampai dibunuh cecak ya. Makanya bila ada cecak tuh mereka anti sekali jangan dibunuh, karena itu makanan, sayang gitu loh. Bisa dijadikan kolak cecak, sup cecak dan lain-lain oleh mereka. Kita lanjut kembali ya. Hidayat, alasan dari perintah membunuh cicak belum banyak diketahui umat Islam. Oh, berarti ini masih sangat-sangat baru ya. Banyak yang tidak diketahui oleh umat Islam. Ternyata ada perintah membunuh cicak dan itu berpahala. Maka dari itu ceramah dari Ustadz Adi Hidayat ini bisa dijadikan rujukan dan dasar untuk membunuh cicak ya.
Dilansir portal Jember dari unggahan di kanal YouTube Kajian Islam Official pada Minggu 31 Mei 2020 menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurut Ustadz Adi Hidayat, Allah menciptakan makhluk seperti hewan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, bertujuan untuk diambil maslahatnya dan kehidupan sehari-hari. Maslahat bisa juga berarti manfaat. Apakah cicak tidak bermanfaat? Menurut saya cicak ini bermanfaat ya. Dia bisa memakan nyamuk-nyamuk ya, yang juga akan membawa demam berdarah untuk kita ya. Ya, jadi makhluk itu dicipta supaya kita mengambil masalah kebaikannya, katanya kepada jemaah. Pencerahan asal Pandeglang itu mencontohkan. Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di sini kan Bang Papel mencoba untuk mengelak ya. Akun ini mencoba mengelak. Dia mencoba untuk mengkorelasikan, oh ternyata cecak itu ada manfaatnya. Memang semua hewan itu ada manfaatnya, tetapi manfaatnya bila dibanding mudaratnya kalau dalam Islam itu, atau kejelekannya lebih banyak kejelekannya. Seperti poin yang pertama tadi kan, cecak ini mengandung bakteri ya, bakteri yang membuat pencernaan itu atau perut kita tuh sakit perut. Bahkan bakteri-bakteri lain termasuk virus-virus ya, yang kita tidak tahu dia membawa virus apa. Begitu dia menyentuh makanan kita, begitu kita makan, cecak di atas plafon itu nah atau dia dalam posisi kencing. Nah, kencingnya begitu kita makan di meja terbuka, tiba-tiba dia kencing, kita nggak tahu, dia netes langsung ke makanan kita. Ini fakta yang nggak bisa dibantah ini. Nah, begitu netes makanan itu mengandunglah bakteri-bakteri. Salah satunya bakteri yang saya sebutkan tadi, bakteri yang bisa menyebabkan sakit perut, dan bakteri-bakteri bahaya lainnya. Itu dibiarin. Kalau umat pengikut Paulus Papel ini dibiarin cecak seperti itu. Mungkin dia sangka bakteri itu nggak berbahaya, padahal itulah yang menyebabkan banyaknya penyakit. Nah, ini yang nggak mau dalam Islam. Kalau mereka pingin mau, ya itu hak mereka. Mereka nggak membunuh cecak, itu hak mereka. Apalagi di ajaran mereka kan boleh makan cecak. Di Matius 15 ayat 11, bukan apa yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang. Dan ini diakui oleh mereka. Makan babi, makan kucing, makan anjing, makan yang kotor-kotor, yang jorok-jorok itu boleh mereka, termasuk makan mayat. Ya, karena di ajaran mereka tuh nggak najis apa yang masuk ke mulut gitu loh ya. Kita lanjut kembali ya. Penciptaan lebah. Binatang lebah diciptakan untuk diambil manfaatnya seperti yang tidak membawa manfaat. Kenapa cuma cicak yang dihalalkan? Yang dapat pahala ya, yang harus dibunuh ya. Padahal sebenarnya cicak ini ada juga fungsinya ini ya, sebagai bagian rantai makanan ya, untuk manusia juga gitu kan. Nyamuk diciptakan sebagai tanda bahwa ada tempat yang kotor. Ini ada yang menarik di sini sobat. Menurut Ustadz, nah di sini kan dia mencoba untuk membela cecak ya. Artinya cecak itu katanya ada manfaatnya juga. Ya, semua hewan bilang ada manfaatnya. Tetapi manfaat cecak dibanding mudarat ya, kejelekan cecak ini yang berbahaya ini, termasuk bakteri-bakteri yang membuat sakit perut manusia, membawa penyakit virus-virus yang lain. Nah, ini yang berbahaya. Salah satunya selain di luar konteks historis mengenai cecak ini, dalam historis dia yang seperti disampaikan tadi masalah Nabi Ibrahim ya. Di luar itu juga ternyata cecak berbahaya. Ini coba dilindungi oleh Papel ya dan kawan-kawan. Artinya kenapa dibunuh? Artinya mereka pingin cecak ini jangan dibunuh. Biar aja bakteri itu menyebabkan sakit perut kepada manusia, yang dia kencing di atas plafon masuk ke makanan kita itu dibiarin, biar sakit perut mengandung virus itu dibiarin. Dia keinginan bagian Papel ini seperti itu ya. Kita lanjut kembali. Ustadz Adi Hidayat, tempat yang kotor tersebut bisa menjadi sarang jin. Tentu ini bukan jin mualaf, ini pasti jin kafir dia. Ya, karena ada juga surat jin yang hati teman-teman ya, ada jin di situ. Ya, sehingga nyamuk diperbolehkan dibunuh sebagai usaha menjauhi keburukan. Tapi kenapa? Membunuh nyamuk tidak dapat pahala. Cuma cicak yang dapat pahala. Kondisi nyamuk mirip dengan cicak. Keberadaan cicak menunjukkan ada tempat kotor yang harus dihindari. Selain itu, nah ya kan, itu berarti kalau ada cecak berarti kotor tempat itu. Jadi kalau pengikut Paulus ini ya, penyembah mayat ini
banyak cecak di rumahnya berarti rumahnya itu kotor. Maka mereka pingin seperti itu keadaan rumahnya. Kalau menurut mereka itu dengan banyak cecak itu bersih, ya itu hak mereka ya. Tapi kalau dalam Islam, dengan banyaknya cecak itu menandakan rumah mereka itu kotor. Ya terserah mereka menilai kalau banyaknya cecak itu berkeliaran sehingga pada saat kita makan dia di atas plafon, kita kan nggak tahu cecaknya. Nah itu mereka biarin. Mereka pinginnya biarin aja tai cecak itu masuk ke makanan, masuk ke sayur, masuk ke gelas pada saat makan itu nggak apa-apa mereka. Itu kata mereka itu sup cecak ya, campuran sup cecak. Mereka pingin makan makan cecak seperti itu. Itu hak mereka. Kita nggak bisa larang. Mereka pingin makan cecak, itu hak mereka ya. Kita lanjut dulu. Saya sih melihat cicak ini lebih suka di tempat-tempat yang bersih ya. Iya, mereka lebih suka di tempat-tempat yang bersih gitu. Jarang mereka ada di lumpur-lumpur atau di kubangan-kubangan air ya. Tapi mereka lebih suka di tempat yang bersih, setahu saya. Selain itu, cicak juga menemukan memakan nyamuk, sehingga terkumpullah seluruh kotoran dalam tubuhnya. Ya, padahal cicak ada manfaatnya loh, memakan nyamuk. Nah ya itu. Ya. Jadi kan gini, cecak memakan nyamuk, kemudian kotoran nyamuk itu yang dimakan cecak itu pada saat dia dari atas plafon, pada saat kita makan, kemudian nya tainya cecak ini ya, tai cecak ini kemudian dia berak pada saat kita makan di meja makan. Makanan kan nggak tertutup nih, masuk ke gelas, masuk ke sayur. Nah tainya inilah yang menyebabkan penyakit, bakteri juga yang mengandung banyak penyakit. Nah itu dibiarin menurut ajaran Paulus ini ya, itu nggak apa-apa. Tainya itu enak katanya, vitamin. Jadi mereka tuh membiarkan cecak itu walaupun tainya itu masuk ke makanan mereka pada saat mereka makan. Kalau ditinggal kalau mereka nggak makan, oke lah, makanan itu nggak masuk. Tapi siapa yang bisa bantah? Siapa yang bisa tanggung pada saat kita makan di atas plafon, kemudian kita makan nanan terbuka, dia masuk cemplung tainya itu ke sayur, ke gelas kita kan nggak tahu, langsung otomatis aja tai cecak itu masuk. Nah itu menurut mereka ya, menurut ajaran Paulus ini itu enak, itu vitamin mungkin menurut mereka, sehingga mereka nggak mau dibunuh cecak itu, dibiarin ya. Mereka anti membunuh cecak karena itu vitamin menurut mereka. Kita lanjut kembali ya. Ya, karena memakan nyamuk inilah katanya sehingga terkumpullah seluruh kotoran dalam tubuhnya. Nah, kalau cicak dengan lalat ya, menurut saya lalat lebih parah lagi ya. Tapi kenapa lalat tidak mendapat pahala kalau membunuh lalat? Ya, termasuk cicak masuk ke ujian mudorot di samping ujian keimanan terangnya. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak karena ada pahala ketika melakukannya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan membunuh cicak karena ada pahala di situ. Membunuh cicak itu seperti membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran di situ yang harus kita jauhkan katanya. Selain itu, Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan mengenai riwayat yang disampaikan Nabi tentang cicak. Menurutnya, dalam riwayat tersebut cicak dijelaskan sebagai hewan yang meniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maka dari itu, cicak merupakan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh karena berisi segala macam keburukan. Oke, ya, sampai berbusa-busa juga saya baca ini ya. Oke, sudah kita dengar ya. Jadi cecak ini selain dia mengandung bakteri ya, mengandung bakteri E. coli namanya, bakteri yang ini sangat berbahaya apabila masuk ke perut kita. Kita nggak sadar pada saat kita makan tempat terbuka ya, di meja makan itu, kemudian cecak di atas ya, dari atas itu berak dia atau kencing, tetesan air tai cecak itu, kencing cecak. Kita kan nggak tahu masuk ke makanan kita. Tidak mungkin kita bisa jaga makanan yang banyak terbuka di meja makan itu tidak dikencingi cecak kalau ada cecak di atas. Kita nggak bisa duga. Nah pada saat masuk kencing cecak, tai cecak, itulah bakteri-bakteri ya, virus-virus yang ada pada virus E. coli namanya di dalam diri cecak itu masuk ke sayur itu, ke makanan kita atau ke kopi kita atau ke tempat minum kita. Kita kan nggak bisa counter, nggak bisa sadar karena tetesan-tetesan dari air tai cecak itu langsung masuk ke piring kita gitu loh, atau ke tempat makanan kita di meja makan. Pada saat kita makan, makanan nggak tertutup. Nah inilah yang menyebabkan penyakit perut ini. Menurut ajaran pengikut Paulus ini ya, penyembah Tuhan mayat yang harus mati bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa ini, itu nggak apa-apa, biarin aja cecak yang mengandung virus itu masuk, bakterinya itu ke tubuh, ke sayur. Kalau dimakan
itu mungkin kebal mereka, artinya mereka mungkin karena mereka menganggap itu biasa, jadi ya biarin bakteri-bakteri, padahal di dalam dunia kesehatan itu mengandung bakteri salmonella namanya, mengandung bakteri salmonella. Nah, jadi yang ada di dalam cecak ini berbahaya, itu mengandung bakteri virus ya, pembawa virus ya ini. Tetapi menurut ajaran Paulus ya, ajaran Papel dan kawan-kawan ini, nggak apa-apa katanya. Oke, kita lanjut kembali ya. Sedikit ngos-ngosan ya teman-teman, untuk saudara bisa ketahui kenapa di dalam Islam itu ada perintah untuk membunuh cicak. Ya, karena ternyata cicak ini dulu musuh ya, musuhnya Nabi Ibrahim ya, yang telah meniupkan api sehingga Ibrahim terbakar. Dan saya juga baru tahu ada fakta bahwa Ibrahim dibakar. Walaupun di Bible tidak pernah dikatakan ya kalau Abraham itu terbakar. Ya, tapi kalau Abraham itu terbakar saya belum tahu itu ya. Tahu ini. Oke, Pak Piong, silakan. Teman-teman yang ingin bergabung langsung aja masuk ya. Ya, langsung aja masuk. Linknya sudah saya kasih ya. Oke, nah mereka ini mulai berdiskusi ya untuk kembali menghujat ajaran Islam, termasuk masalah pengajaran cecak ini. Nggak masalah. Nanti kita tanggapin, karena mereka ini sesuai dengan ajaran mereka, ternyata di ajaran mereka nggak ada diatur cecak. Cecak itu ternyata di ajaran mereka tuh boleh dimakan kalau nggak jijik gitu loh. Mereka boleh dimakan karena apa yang masuk ke mulut menurut ajaran mereka tuh itu nggak najis. Termasuk makan cecak, makan tikus, makan ular, makan hewan-hewan yang kotor-kotor dan jorok, itu mereka pingin. Karena di ajaran di mereka itu bukan yang masuk ke mulut ya, bukannya masuk ke mulut yang menajiskan gitu loh. Jadi mereka ya senang-senang aja makan cecak gitu ya, makan cecak, makan tai cecak yang di atas pelapon jatuh pada saat makan, minum kencing cecak, itu mereka pingin gitu loh ya. Kita lanjut kembali ya. Ya di kolom chat ya. Salam waras Pak Piong. Iya, salam waras Pak Pavel 88, Pak Mas Anto yang sudah hadir, dan semua saudaraku di live chat dan yang menonton di luar. Lagi-lagi ya, ini binatang yang disalahkan Pak Pavel. Apa salah dan dosaku, kata cicak ya. Dia nggak mengganggu loh. Dia tidak mengganggu loh. Dia tidak mengganggu kita itu cicak. Dia sangat baik ya. Dia hanya menempel, kadang ada suaranya dikit gitu. Dan ini menurut saya tidak etis gitu loh. Cicak sekecil begitu ya kita mau bunuh. Wah, ini sepahala apapun, wah ini udah ajaran yang nggak benar ini Pak Pavel ya. Ini luar biasa ini. Kalau mau ya mungkin tikus ya, karena itu kan dia di kotoran gitu, dia di lubang kubah yang kotor. Nah itu mungkin bisa di situ banyak jin. Lebih berbahaya tikus daripada cicak ya? Nah iya, gede tikus gitu loh. Tapi kenapa cicak yang disalahkan? Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, di dalam ajaran Islam itu bukan hanya cecak ya, bukan hanya cecak yang disuruh dibunuh. Di ajaran Islam itu ular pun salah satu hewan yang disuruh dibunuh apabila dia masuk ke lingkungan rumah kita ya. Termasuk tikus juga itu mengandung penyakit ya, penyakit tipes. Nah, mereka ini umat Paulus ini ya, penyembah Tuhan yang harus mati bunuh diri dulu, Tuhannya baru mengampuni dosa ini. Nggak tahu saja dia sangka cecak ini nggak berbahaya karena cecak ini ternyata mengandung virus juga, mengandung bakteri. Yang bakteri cecak inilah yang sangat berbahaya. Apabila tainya, kencingnya itu termakan oleh manusia, maka manusia itu bakal kena penyakit sakit perut, penyakit bakteri. Nah, ini yang berbahaya sekali penyakit ini. Dan di dalam dunia kesehatan pun nama bakterinya pun di dalam cecak ini sudah diketahui bakteri apa yang masuk. Nah, mereka ajaran pengikut Paulus ini membela cecak ya, kenapa dibunuh. Mereka bela. Kita nggak tahu maksud mereka membela cecak ini jangan dibunuh ini apa gitu loh. Tapi kalau menurut ajaran mereka, cecak itu kan boleh dimakan. Apakah dia mungkin mereka ingin melindungi cecak yang di rumah mereka, takutnya masuk ke cecak itu ke rumah orang Islam kemudian dibunuh, akhirnya kan cecak di rumah mereka yang sebenarnya itu makanan mereka yang boleh dimakan oleh mereka itu hilang gitu loh.
Mereka akhirnya kan mereka kecewa. Mereka sudah pelihara cecak, nggak mau dibunuh cecak di rumah, tapi begitu masuk ke rumah muslim dibunuh, disingkirkan. Nah mereka nggak mau, mereka kan pingin makan cecak, ya pingin. Ini kan dalilnya dalam mereka, dari ajaran mereka kan apa yang masuk ke mulut bukan najis ya. Jadi mereka pingin makan cecak, membuat sup cecak, ya makan tai cecak, makan kencing cecak pun yang begitu masuk ke piring mereka pada saat cecak itu di atas pelapon, masuk ke piring mereka, mereka mau gitu loh. Ini masalahnya. Jadi mohon maaf, kita dalam Islam ya kawan-kawan pengikut Paulus ya, kita berbeda. Kalau dalam Islam itu nggak boleh makan tai cecak, makan kencing cecak yang masuk ke piring kita ya. Pada saat kita makan di meja makan nggak boleh. Kalau diajarin kawan-kawan boleh makan itu, ya itu hak kawan-kawan ya. Hak kawan-kawan pengikut Paulus itu boleh ya, nggak masalah. Kita lanjut kembali ya. Enggak, itu benar itu. Kenapa memburu tikus tidak ada pahalanya, Pak ya? Itu dia, makanya ini kenapa cicak dendam Alasannya, banget Pak, ini. itulah alasan Pak. Cicak itu musuhnya Abraham. Sedangkan tikus nggak bermusuhan sama Abraham. Mungkin itu alasannya. Yang kedua, Pak. Yang kedua, Tahu dulu. Yang kedua, Pak. Tikus tidak pernah meniup api untuk membakar Abraham, tapi pernah meniup api untuk membakar Abraham. Loh, luar biasa ya. Jadi ini makin kita ya, semakin hari kita baca semakin dibongkar ya, cicak membunuh itu dapat pahala ya, sendal nyangkut di surga. Waduh, banyak banget ya. Ini pelan-pelan harus dikupas-kupas ini Pak Pavel. Ini baru cicak ya. Ini untuk menambah pengetahuan dan untuk bisa mikir ya. Jadi kita itu kalau belajar itu harus belajar banyak hal ya, jangan hanya satu hal aja. Oke, nah mereka kan mencoba untuk melindungi cecak ya. Artinya pengajaran Islam tentang cecak ini mereka coba untuk ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Padahal di dalam ajaran Islam itu ada semua fungsinya. Sebenarnya ya, hewan yang disuruh bunuh itu bukan cecak saja, termasuk ular, kalajengking, tikus. Nah, begitu hewan-hewan seperti itu, termasuk cecak ini yang mengandung virus bakteri E. coli namanya ya, E. coli, virus E. coli ini begitu dia di atas nangkring di atas pelapon, kemudian kita sore atau siang atau pagi makan sarapan atau makan siang di meja makan, itu cecak kan di atas itu kan nangkring. Nah, begitu makanan terbuka, ada sayur, ada sup, nah dia masuk, kencing-kencingnya itu masuk ke sayur-sayur, kita nggak bisa terkontrol itu. Nah, begitu dia tai cecak, kencing cecak ini masuk, maka begitu kita makan makanan yang masuk itu, nah itulah ini sudah ditemukan oleh Dr. Upik Kusumawati Hadi ya. Dr. Upik Kusumawati Hadi ini adalah bagian dari parasitologi dan entomologi kesehatan, Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Terdapat 3 jenis cecak yang bisa mendiami rumah kita, yang mana cecak-cecak ini ternyata mengandung virus ya, virus E. coli namanya. Ini berbahaya sekali karena menyebabkan orang itu sakit perut, sakit pencernaan, dan menyebabkan virus-virus yang lain, bakteri. Nah, begitu dia masuk pada saat kita makan siang di meja makan, kencing cecak, tai cecak ini, kita maka bakal terkena itu. Nah, menurut ajaran Papel 88 dan kawan-kawan ini, pengikut Paulus ini, itu nggak apa-apa gitu loh. Dia mengatakan, oh itu nggak apa-apa, aman-aman aja, itu hak mereka. Tapi ternyata buktinya orang-orang pengikut Paulus lah yang kafir lah yang banyak tewas, termasuk virus-virus yang ganas saat ini ya. Anda bisa lihat di belahan dunia, di dunia ini ternyata yang kotor-kotor dan jorok lah yang banyak mati ya, termasuk para orang-orang di Uighur ya, yang mana mereka juga makan hewan-hewan yang jorok-jorok seperti kalong. Nah jadi mereka ini nggak apa-apa masuk ke makanan mereka, tai cecak ya, kencing cecak itu mereka nggak apa-apa menurut ajaran mereka ini. Tapi hak mereka karena di ajaran mereka kan dari atur makanan. Bahkan cecak itu pun boleh dimakan oleh mereka, bukannya masuk ke mulut yang menajiskan kata mereka. Berarti cecak dimakan mereka, ular, bakecot, anjing, kucing, kalong. Nah itu mereka makan semua. Itu hak mereka, kita nggak bisa larang mereka ingin makan hal-hal seperti itu. Tapi dalam Islam nggak mau makan tai cecak, makan
minum kencing cecak, itu nggak mau ya. Kita lanjut kembali. Kita belajar bagaimana supaya menambah pengetahuan kita, ya. Dan mungkin juga ada teman-teman muslim yang belum tahu ini, bisa tahu lewat Pavel dan Pio, kira-kira begitu ya. Betul. Jika ada yang ingin menjelaskan ya, mungkin tadi kurang jelas artikelnya, silakan ya, saudara-saudara kita nih yang pengen yang menjelaskan ini kenapa gitu loh, cicak gitu. Kenapa bukan tikus yang lebih besar lagi gitu kan? Karena tikus di dalam Islam juga disuruh dibunuh, ular disuruh dibunuh. Apabila masuk ke rumah kita yang hewan berbahaya itu termasuk salah satunya cecak, itu disuruh bunuh. Kalau ular itu kan bisa menggigit keluarga kita, itu disuruh bunuh juga. Kalau di ajaran pengikut Paulus ini ya, penyembah Tuhan yang harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa manusia ini, mereka nggak ada aturan itu, nggak ada ajaran seperti itu nggak ada. Mereka cuma bisa ya komen-komen atau menghujat sesuatu yang nggak ada di ajaran mereka. Nah ini mereka sebenarnya malu karena di ajaran mereka nggak ada aturan itu. Jadi kalau ada cecak, ada ular, ada tikus di rumah mereka, mereka biarin. Walaupun keluarga mereka itu nanti digigit atau kena sakit perut atau kena virus dari cecak, itu mereka nggak apa-apa. Menurut ajaran mereka nggak berbahaya itu gitu loh. Jadi kalau ada ular, ada cecak, ada tikus di rumah mereka tuh mereka biarin. Mereka nggak mau bunuh gitu loh. Karena mereka pingin cecak itu jadi makanan. Mereka pelihara. Kalau ke rumah orang Islam kan dibunuh cecak. Nah mereka nggak mau. Mereka pingin mungkin mau goreng cecak, mau bikin sup cecak. Mereka pingin begitu karena di ajaran mereka bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan ya. Nanti kita bahas itu. Kita lanjut kembali ya. Itu luar biasa. Ya. Kasihan kalau anak-anak kita, anak-anak TK, anak PAUD yang suka menyanyi cicak cicak cicing diam merayap datang seekor nyamuk. Ada manfaatnya cicak. Kalau tikus manfaatnya apa? Tikus itu hanya menghancurkan, tapi aduh, itu kasihan. apa? Di dalam Islam ya, cecak maupun tikus itu disuruh dibunuh, ular juga disuruh dibunuh. Nah di ajaran mereka nggak ada ajaran ini gitu loh, nggak ada ajaran disuruh seperti ini karena ajaran mereka nggak lengkap. Makanya mereka bisanya menghujat saja ajaran orang lain, tetapi dia nggak sadar diri bahwa sebenarnya bila digali, cecak ini juga mengandung bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia, bahkan lebih membahayakan cecak dibanding dengan tikus, walaupun tikus juga ada penyakit tipesnya ya. Kalau ular juga disuruh dibunuh, tetapi ular itu kan karena menggigit. Kalau di ajaran mereka mereka nggak mau bunuh cecak, nggak mau bunuh ular, nggak mau bunuh tikus, walaupun keluarga mereka tuh mati digigit tikus, digigit ular, dikena bakteri cecak, mereka nggak mau. Mereka tetap mempertahankan cecak itu jangan dibunuh. Nah ini bedanya ya. Mereka lebih pingin makan tai cecak yang dari genteng, dari plafon itu masuk ke makanan mereka pada saat mereka makan di meja makan. Mereka pingin seperti itu hak mereka gitu loh. Makan tai cecak, makan kencing cecak ya. Kita lanjut kawan. Manfaatnya cicak itu banyak sekali loh. Makan nyamuk lah, makan apalah, ya kan? Kenapa Papa tadi? Kenapa larinya ke cicak tadi? Kenapa dia larinya ke cicak? Kenapa nggak binatang lain tadi? Apa yang alasan si cicak satu? Ini teman-teman terutama ya, cicak itu musuhnya Abraham. Ampun DJ. Karena gara-gara cicak, Abraham itu terbakar karena cicak meniup api sehingga membakar Abraham. Saya baru tahu fakta ini loh. Saya baru tahu, selama saya baru tahu cicak itu bisa meniup api sangat gede. Dan kedua, pantesan Pak Pavel, sorry saya potong sebentar. Jadi pernah juga sih saya lagi duduk ya, ada cicak di atas. Emang ada kayak ada hembusan suara sih, ada hembusan ke kuping gitu. Jangan-jangan tuh cicak juga bisa niup kuping kita kali ya? Nah ya kan, ini kan dari Papel dengan dari Pion 88 katanya ada cecak di dekat kuping mereka ya, di plafon. Nah itu artinya mereka itu membiarkan cecak ya, itu hak mereka sih. Jadi kalau ada cecak di atas seperti itu, mereka ya, tainya cecak itu pada saat itu gugur ke makanan kita di meja makan siang, sarapan kan terbuka nih makanan. Nah mereka juga termakan itu tai cecak, mereka nggak apa-apa, itu hak mereka sih. Mereka mau makan tai cecak, kencing cecak, itu hak mereka. Kalau dalam Islam nggak mau makan tai cecak, makan kencing cecak lah. Di ajaran mereka boleh. Apa yang masuk ke mulut itu
ternyata mereka pingin makan tai cecak, sup cecak itu ya kawan-kawannya. Kita lanjut. Gitu kali ya. Ya ampun. Lanjut Pak Papel, lanjut. Intinya malam ini yang harus bertanggung jawab ini Van Takur dan jungkir balik ini ya. Oh Oke, iya dong, sebelum ke Van Takur, silakan Mas Anto, suaranya dikerasin Mas Anto ya supaya enak didengar ya. Oke, Mas Anto silakan. Ya. Aduh, orang sedang bikin masalah. Aduh. Ustadz tadi Hidayat ini memang kacau. Oke, saya kira mungkin kita lanjutkan lagi ya, karena ini cuma diskusi-diskusi yang menghujat saja ya kawan-kawan saudara-saudaraku ya. Mungkin kita ambilkan poinnya saja, ternyata di ajaran mereka nggak diatur cecak. Ya, tapi mereka bisa menghujat tentang cecak, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di ajaran mereka itu boleh makan apa saja sesuai dengan ajaran mereka, yang masuk ke mulut itu tidak najis ya. Yang masuk ke mulut itu mereka tidak najis, sehingga mereka boleh saja makan cecak di Matius 15 ayat 11 itu, karena tidak diatur. Dan mereka mungkin pingin cecak itu nggak dibunuh oleh orang Islam, sehingga cecak yang di rumah mereka itu nggak lari ke orang Islam, nggak hilang, karena ternyata mereka boleh makan cecak. Jadi mereka lindungin cecak itu sebisa mungkin jangan sampai dimakan, mati, dibunuh oleh orang-orang Islam cecak itu. Itu mereka nggak mau itu, mereka mungkin menjaga. Karena tai cecak yang masuk ke piring mereka, ke tempat minuman mereka itu, mereka anggap itu mungkin vitamin. Jadi vitamin cecak yang ada nempel pada saat kita makan itu, gugur dari pelapon itu vitamin buat mereka ya, gizi. Jadi mereka pinginnya jangan dibunuh itu cecak ya. Nah, seperti itu gambarannya kawan-kawannya untuk cecak ini. Demikian ya kawan-kawan, bila ada kesalahan tentang membahas materi ini, Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.